Menghormati Ketua RW yang hadir pada kesempatan hari ini. Dengan kebanggaan seluruh hadirin yang hadir dalam kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna yang telah berkontribusi untuk mengadakan kegiatan penyuluhan daripada anti narkoba. Semoga acara ini bisa menjadi bahan untuk kita semua pengingat ataupun bahan untuk dijadikan sebuah pembelajaran yang dimana akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa terkait anti narkoba. Bagaimana kita perampung muda untuk mendukung kemajuan bangsa, bisa mungkin kita seperti namanya ada di depan sinergitas pemuda dan masyarakat dalam membangun ketahanan diri generasi muda terhadap ancaman narkoba. Selain daripada itu, semoga kita semua pemuda yang hadir pada kesempatan kali ini bisa menjadi orang yang memang bisa memberikan dampak, salah satunya yaitu kepada pencegahan anti narkoba di lingkungan kita, khususnya kita yang berada di Kelurahan Baros. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, dan untuk teman-teman semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman dan untuk nantinya dibagikan kepada teman keluarga. Yang terhormat dari pemateri pihak kepolisian, terima kasih telah hadir. Yang saya hormati juga, terima kasih telah hadir di tengah-tengah kita dari pihak RW yang menyempatkan hadir. Dan yang pertama, teman-teman, saya Ketua Karang Taruna mengucapkan permohonan maaf karena dari pihak kelurahan tidak bisa datang ke tempat ini karena tentang Indonesia Emas tahun 2045. Karena ketika kita berbicara Indonesia Emas 2045 dengan memberi harga penunda pada tahun ini itu sangat tidak relevan. Bagaimana menjadi kita relevan, yaitu dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Walaupun ini pemudanya belum pada hadir, tadi ada yang konfirmasi dan saya masih di jalan, tapi saya berharap ketika setelah ini teman-teman BISMA yang bahkan atau tidak hadir, yang teman-teman pemudanya bisa menyampaikan nanti apa yang disampaikan oleh pemateri bisa disampaikan kepada pemuda yang ada di RW-RW setempat. Halnya seperti minimal banget untuk diri sendiri. Walaupun teman-teman tidak bisa membahaskan, tapi minimal untuk diri sendiri. Karena narkoba ini pasti semua kita tahu cukup bahaya. Tapi terkadang kita tidak tahu kenapa itu bahaya, kenapa kita dilarang. Nanti oleh pemateri secara detail. Dia tidak pandang dulu, karena benar-benar saya mengatakan tidak pandang dulu. Ada yang fungsi lain, ada yang fungsi mungkin banyak banget. Mungkin pada saat zaman dulu yang menggunakan narkoba itu hanya orang-orang tapi zaman sekarang sudah banyak
metode penjualan. Jadi satu-satu bisa mendapat ataupun ada jenis lain yang emang mirip-mirip seperti sagu. Jadi orang yang di bawah itu saya harapkan akan sadar. Apalagi di sini teman-teman mahasiswa yang sebagai panitia dan saya anggap sebagai audiens di sini yang nantinya menjadi orang-orang intelektual bisa lebih benar-benar tidak ada diri. Setelah itu apa yang sudah dibicarakan dalam dirinya boleh pulang. Saya sama seperti mahasiswa di sini, sama-sama gini, saya juga gini. Saya mulai yang 98, saya jadi polisi dalam 3 tahun. Saya dengan membangun baru beberapa bulan, saya tidak dari Kalimantan atau Indonesia. Di sana lebih parah saya dapat pengalaman sama tahu batasan langsung ada yang di sini orangnya adalah pengguna benar di sana peredarannya. Tapi dengan fenomena saya orang psikologi saya sudah hidup dan pernah dan praduga dan bahasa jurnal-jurnal yang lainnya Gen Z itu tinggi dalam segi kesehatan mental. Yang saya yakin untuk kegiatannya menjadi yang mengumuli. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin ibu bapak dan semuanya untuk memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan nama saya Renata Ayu yang akan mengenalkan program kita pada hari ini. Namun sebelum itu, di sini karena juga ada tagline ya, saya mau tes semangat dulu ibu bapak dan anak-anak semuanya boleh? Apa kabarnya nih semuanya? Baik, alhamdulillah. Gimana happy? Sekali lagi, gimana happy? Dan luar biasa tenang dulu untuk kita semua. Dan luar biasa ya, buat semuanya pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk membantu kegiatan pengajian dari pengajar kita yang sangat luar biasa. Setelah tahun tengah lalu dilanjutkan makin baik. Tadi berlalu dalam bagian seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim. Kalau kena yang ikut penyuluhan insyaallah sama saja. Semangat 16 kecamatan. Di sana ada 165 desa. Ditambah lagi di satu kecamatan Targasi yang merupakan wilayah administrasi Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung. Ya. Di sana ada 6 kecamatan. 6 desa. Berarti 100 menjadi wilayah hukum kita atau tanggung jawab kita dalam berbagai macam gangguan kamtibmas yang membutuhkan tindakan kepolisian. Nah, sumber dari segala sumber hukum kita tahu bahwa ada Pancasila, di atasnya Pancasila untuk semua umat beragama. Nanti saya dengar semua muslimah menggunakan kalimat-kalimat agama, maka saya kutip ayat Al-Qur'an. Di sini ada yang daerah apa tugas ibu apa ini? Mereka semua kumpul semua di sana. Cuman saya lebih memilih untuk datang. Ya, kenapa? Karena saya di sana nggak diundang. Jadi saya kesini ya. Baik, selanjutnya saya jelaskan bahwa narkoba itu tadi narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya. Ada yang bilang zatnya zat adiktif. Bedanya di sana. Kita bicara narkotika, kayaknya menikmati ya. Mana? Biar kita lihat. Tapi kasih ngalus ya Pak. Kelihatan ya? Kelihatan. Narkotika diatur dalam Undang-Undang 35/2009. Apa sih narkotika? Kenapa sih narkotika ini ada di dunia ini? Kalau kita jauhi, tapi kenapa harus ada? Mungkin Bapak Ibu ada. Jadi narkotika itu diperlukan loh. Buat apa? Yang pertama untuk kepentingan medis.
Sekarang kita main ke apotek, tanya ada sedia anak. Itu dilakukan. Videonya pakai apa? Oh, enggak. Ya, boleh kok. Karena kan itu kepentingan itu. Maka narkoba nggak akan bisa selesai di dunia ini karena masih ditutup. Tapi bagaimana justru kegiatan seperti ini harus digalakkan, harus ditingkatkan sebagaimana Wakil Ketua Karang Taruna menyampaikan. Betul, karena untuk memberikan efek di mana kita mampu mencegah terhadap berbagai penyalahgunaan. Dan sampai kiamatnya bakal ayah Pak. Yang namanya orang jahat, gitu kan pasti ayah Pak. Kalau orang semuanya baik, polisi pensiun. Semua polisi itu udah nggak ada pensiunan lagi. Tapi akan selalu ada orang yang berupaya memasukkan narkoba ke wilayah kita, ke dalam diri kita, ke keluarga kita dan semuanya. Tapi bagaimana kita memiliki daya cegah dan daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba, disitulah peran kita. Mampu kan? Karena ternyata akar masalah narkoba itu sendiri yang pertama adalah orang penasaran, ingin coba-coba, adalah mengurangi rasanya, kan? Tapi pada akhirnya banyak penyalahgunaan, ya kan? Minim diawasi penggunaannya karena banyak disalahgunakan. Penggunaannya ya ini untuk proses analisis. Sama kita kemudian bahan adiktif ini dua, biasanya dia bersifat inherent dan bersifat menguap. Jadi kalau yang bersifat menguap, contoh punten hal terkecil diantaranya adalah alkohol, bahan adiktif ringan, nikotin, kafein pada kopi dan lain sebagainya. Kan tidak semua narkoba orang pakai narkoba teler, tidak. Tergantung apa yang digunakan. Orang pakai narkoba itu ada 3 efeknya. Yang pertama apa? Yang pertama menimbulkan rangsangan. Ini yang pertama. Jadi coba lihat, kalau artis menyalahgunakan narkoba biasanya jenis apa yang disalahgunakan? Sabu pasti. Kenapa? Karena sabu bersifat stimulan. Kalau kita ngantuk jam 9 malam, karena di dalam aturan hukum itu ada prinsip belum deliktum, ya kan? Belum deliktum apa itu? Previa bagi kewenangan, ya kan? Dalam bahasa Belanda. Tidak ada satu perbuatan yang bisa dihukum, melainkan hukum itu sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Itu prinsip hukum. Campur kotoran sapi. Ya sapi di dia kok beternak nggak ada ya. Nah, jadi ini sampai pernah diproduksi jadi jamur crispy. Ya, di daerah Lembang ya lewat nah, gimana? Kalau enggak, mungkin nggak bisa. Anggota narkoba boleh dimainkan cuma 40 orang. Yang berkeliling di lapangan setiap malam itu cuma 20 orang. 20 orang kalau pasukan dalam kondisi sehat dan lengkap. Nah, jadi betul. Karena muka juga. Ini narkoba undang-undangnya 3 aja yang dihafal. 1 Undang-Undang 35/2009 tentang narkotika. 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 97 tentang psikotropika. 3 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Kita sebutan itu karena lex specialis. Narkoba itu datang lex specialis. Lex specialis belokan lex generalis. Ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Ya. Peran serta masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya berperan serta membantu mencegah pemberantasan. Prekursor, tahu prekursor bahan Pak? Bahan narkoba namanya prekursor. Kita pernah ungkap sabu, pabrik sabu di perumahan Elite apa yang di situ? Di Sentra Duta. Di Sentra Duta pernah kita ungkap ternyata salah satu prekursornya adalah obat pengambilan neonapasin. Dia pakai. Bisa saya sampaikan, mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab. Neneng ya. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin nanti sesi tanya jawab.